Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Di sore hari ini insyaallah kita ingin bahas tema tentang agar rumah itu penuh dengan berkah. Agar rumah itu penuh dengan berkah. Gimana caranya rumah kita itu penuh dengan berkah? Pengen nggak? Gak tahu Pak Ahmad, pengen nggak Pak Ahmad? Berkah itu apa? Kebaikan ya. Berkah itu tetapnya kebaikan, langgeng. Jadi kalau rumah itu barokah, itu berarti rumah itu diliputi dengan kebaikan. Diliputi dengan apa? Kebaikan. Istri di atas kebaikan, anak juga di atas kebaikan, suami juga di atas kebaikan. Yang pertama adalah kalau masuk rumah baca bismillah. Kalau masuk rumah baca bismillah plus membaca doa masuk rumah. Ya, apel enggak doa masuk rumah? Browsing dulu ya di internet. Ilmunya gitu ilmunya. Jadi kalau masuk rumah itu jangan langsung masuk. Salam dulu, bismillah, baca doa, baru ngucapin salam. Karena bacaan bismillahmu itu membawa keberkahan untuk penghuni rumah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wala asya'a." Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu dia membaca bismillah dan membaca doa masuk rumah, maka dia ucapkan itu ketika dia masuk dan ketika mau makan. Alhamdulillah. Dia ucapkan itu ketika masuk rumah dan ketika makan. Qala syaitanu, berkata syaitan, pemimpin syaitannya berkata kepada prajurit-prajuritnya, kata dia, malam ini tidak ada tempat tinggal bagi kamu dan malam ini tidak ada makan untuk kamu. Mafhumnya, kalau kita masuk rumah terus gak moco bismillah dan gak moco doa ketika masuk rumah, berarti kamu masuk, setan melok masuk. Dan Anda tahu bagaimana kalau setan masuk rumah? Giwe goro-goro, ya kan, bikin masalah. Sesuatu yang tidak perlu rame dibikin setan rame. Setan kan bikin goro-goro. Sesuatu yang nggak butuh bertengkar menjadi bertengkar. Suami bahasanya kok udaranya pingin marah saja, ya yuk marah-marah loh. Yang ada pihak ketiga yang membuat dia marah, itu akibat karena nggak baca bismillah dan doa mau masuk rumah. Bisa dipahami Pak ya? Paham apa lagi? Nah ini kok mikir berarti ya, aku melpura tahu baca bismillah ya? Ya makanya masalah terus kan. Dan seterusnya, menegakkan sholat di awal waktu itu keberkahan di dalam rumah. Upayakan Anda sebagai suami sholat tepat waktu.
upayakan anak-anak dan istri-istri itu sholat tepat waktu. Karena rumah kalau ditegakkan sholat tepat waktu itu insya Allah keberkahan dalam rumah. Setan ini wedi kabeh Melayu, bagian yang bikin goro-goro itu yaitu setan dan bala tentaranya itu lari manakala sholatnya itu ditegakkan sholatnya. Kalau rumah nggak tahu digawe sholat, coba nggak tahu digawe sholat, digawe ringakno musik wae, dangdutan wae, ya setan ini teko kabeh. Karena setan itu senengnya karo alat musik itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal ghina, alat musik itu min mazamir syaitan, termasuk trompetnya syaitan. Jadi kalau sampean menyalahkan apa jenenge dangdutan karo musikan nang omahe sampean, itu sama saja mengundang syaitan supaya datang ke rumah kamu. Syaitan gembira banget itu ketika kamu undang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan keluarga kamu untuk menegakkan sholat pada waktunya dan bersabarlah engkau di atas perintah kepada keluarga kamu. Di sini ada dua perintah. Perintah mengerjakan sholat kepada keluarga. Yang kedua, bersabar di dalam memerintah. Ini menunjukkan akan datang tantangan-tantangan dari istri dan dari anak-anak. Karena biasanya sholat tepat waktu itu apa? Sesuatu yang berat. Apalagi orang yang sudah kecanduan HP. Anak kita yang menginjak remaja, kalau sudah kecanduan HP, insya Allah susah sholat tepat waktu. Tapi kalau lihat agenda yang di HP, insya Allah tepat waktu, ya berah? Apalagi permainan game online, ini tepat waktu, ya, tepat waktu. Ini semua adalah akibat HP. Istri biasanya lebih dominan suka malas-malesan, karena sholat tepat waktu itu tidaklah mudah kecuali orang-orang yang Allah memberikan kemudahan kepadanya. Jangankan keluarga, kita sebagai laki-laki terkadang mengabaikan namanya sholat tepat waktu. Dominan kita adalah apa? Senang mengakhirkan. Padahal kata Rasulullah SAW, la yazalul qawmu yata'akhiruna hatta yu'akhirumullah. Ketika suatu kaum itu selalu terlambat sholat, maka Allah akan lambatkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Salah satu sebab kalau ada kata dia masuk surga tapi sholatnya terlambat terus, maka masuk surganya pun akan dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah acuan penting bagi kita semuanya untuk sholat tepat waktu, karena ini salah satu keberkahan di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, sholat tepat waktu Allah gandengkan dengan rezeki. Para ulama mengatakan sholat tepat waktu salah satu sebab dimudahkan rezeki kita. Dimudahkan rezeki kita. Sholat tepat waktu salah satu sebab akan ada kemudahan rezeki kita. Yang penting yakin sih, ora yakin ya ora iso. Nah, bisa dipahami ini Pak Ahmad? Yang nomor 3, sering-sering maca Al-Quran di rumah. Sering-sering maca Al-Quran di rumah, apalagi maca surat Al-Baqarah. Sering-sering maca Al-Quran di rumah, itu salah satu sebab yang bisa mendatangkan
keberkahan dalam rumah tangga, lebih-lebih moco surat Al-Baqarah. Diwaca lho ya, aja dicetel murotal. Diwaca, aja nyetel murotal. Dan justru tidak berfungsi kalau Al-Quran itu sampai tempelkan di dinding-dinding rumah. Iku orang fungsi malahan menyalahi aturan SOP dari Allah dan Rasulnya. Makanya jini tambah akeh walaupun apa ditempel no Al-Quran, karena menyalahi aturan. Karena menyalahi aturan itu justru mendatangkan jin, mendatangkan syaitan. Rasul alaihissalam mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kamu surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun, maka sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Wa tarkaha hasratun, dan meninggalkan moco surat Al-Baqarah adalah kerugian. Rasul alaihissalam menyebutkan dua, moco surat Al-Baqarah mendatangkan keberkahan, dan meninggalkan moco surat Al-Baqarah apa itu mendatangkan kerugian. Tinggal jenengan moco ora. Makanya jari ini salah satu ulama itu ketika ada permasalahan rumah tangga, nah cepet-cepet moco surat Al-Baqarah sampai entek. Kalau seono masalah maneh, nah moco maneh surat Al-Baqarah, karena bertengger di kepala istri kita itu syaitan di situ. Makanya butuh diruqyah, diwacana surat Al-Baqarah. Ono bojo keras kepala, wis gampang wis maca surat Al-Baqarah terus saya bendino. Suwe-suwe lah apa? Kupinge apa? Hah? Kupinge apa? Budek. Budek malah berkembang baik, Pak. Insyaallah suwe-suwe mari setane kan melayu kabeh. Setane melayu kabeh. Soalnya apa? Kepanasan karena kita membaca surat Al-Baqarah, kepanasan karena kita membaca surat Al-Baqarah. Bisa dipahami itu? Nah, Pak Ahmad, Pak Khair ngantuk ini enggak? Aman Pak Khair? Ya, kayak Pak Khair pengen lu nanti Papua mana ya? Hah? Panas saya. Yang ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing komponen rumah tangga itu hendaknya masing-masing takwa kepada Allah. Istri ya takwa, suami ya takwa, anak-anak ya takwa. Karena ketakwaan itu salah satu sebab turunnya keberkahan ke rumah kita. Allah mengatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Andai kata suatu negeri mereka itu bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Berarti suatu keluarga, anak bapak ibu semua takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Wis keberkahan itu akan muncul dari langit dan bumi. Tul kali kok ngantuk itu ya? Enggak ya? Mikir. Iya wis. Takwa berarti piye? Berarti ojo sampai para bapak iki, para suami berlaku maksiat. Itu paling utama. Karena kemaksiatan itu justru menghilangkan apa? Keberkahan rumah tangga kita. Makanya terkadang anak kita nakal, anak kita dablek dan seterusnya, mungkin karena kita sebagai bapak bermaksiat kepada Allah, dan mungkin kita sebagai suami melihat istri kok nakal, maka bisa jadi karena Allah, kita atau dia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu adalah pokok kehancuran rumah tangga. Kemaksiatan itu adalah pokok kehancuran
rumah tangga mana saja kalau diiringi dengan kemaksiatan kepada Allah hancur Pak. Orang berkah maneh. Begitu pula saya katakan, saya sering ngomong juga sama Pak Nurul Pak. Jadi apa namanya, Lintek ini, perusahaan Lintek ini kalau pingin berkah itu hendaknya masing-masing penghuninya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diadakan kajian ini. Kajian ini termasuk salah satu faktor utama biar barokah Lintek itu. Dan kita buktikan saja berapa banyak di musim pandemi. Musim pandemi itu berapa banyak gulung tikar. Tapi alhamdulillah berkat kemurahan Allah, kemudian jeripaya pemilik dan antum-antum semuanya bertakwa kepada Allah, Allah masih tetap tegar menjalani kehidupan. Walaupun di saat itu Pak Nurul ngomong, "Sat, ki gaji karyawan iki ora ono duwite. Iki piye iki? Oleh utang bank apa ora?" gitu kan. Saya ingat banget itu. Nah, kalau nggak utang piye Ustaz? Kondisi kayak gini ini. Waktu itu saya bilang, kalau memang menjadikan mereka itu menghancurkan perusahaan gara-gara terlambat dibayar, saat saya bilang nggak apa-apa Pak, tapi segera dibayar. Satu berat saya berbicara untuk ngomong boleh itu, tapi dengan faktor dan keadaan tertentu mengharuskan begitu. Jadi keberkahan itu Evan dari kita, dari antum-antum di sini. Maka adanya kajian ini bukan akan mengurangi jatah-jatah kalian. Makanya bagi yang pulang jam 3 dan dia sampai jam 4 dihitung lembur kan? Lembur apa enggak? Lembur 1 jam. Iya apa enggak Pak? Dulu aturannya begitu. Itu semua dalam rangka apa? Supaya ada keberkahan di dalam sebuah perusahaan. Kajian-kajian dalam perusahaan itu bukan menghancurkan perusahaan, justru itu menghantarkan keberkahan, karena orang-orang yang ada di dalamnya itu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diingatkan dunia melulu, karena adanya dunia itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak bakal kita dapat dunia, nggak dapat dunia. Semua tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terusnya, salah satu sebab keberkahan di dalam rumah, masing-masing komponen rumah tangga itu hendaknya meningkatkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan apa? Tawakal. Apa tawakal itu? Pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memiliki upaya, memiliki ikhtiar. Manusia hanya bisa berusaha, tapi penentu semua adalah Allah. Maka jangan sampai Anda menyandarkan ke akalmu, jangan sampai Anda menyandarkan kepada kekuatan kamu. Justru itu adalah penghancur keberkahan rumah tangga kamu. Tapi sebaliknya, kita itu hanya berusaha. Sampaikan, ya Allah, aku hanya berusaha ya Allah. Titik penentunya adalah Engkau ya Allah. Jadi beban itu akan menjadi ringan manakala sesuatu itu kita serahkan kepada Zat yang Maha Kuat. Zat yang Maha Kuat. Sebagaimana begini. Ya, yang baju yang topi putih kan? Ketua regu namanya ya. Ketua regu Pak ya. Ketua kerja gue namanya. Lah itu kan mandor ya. Di atas mandor apa? Ya itu. Mandor itu kan akan merasa nyaman manakala dia sudah berusaha, dia sampaikan ke atasannya. Wis tak pasrahkan ke atasanku, aku sudah berusaha segini. Urusan bagian atasan nanti dimarahin sama siapa? Sama manajer atau sopo iku mbok, ya urusan dia. Antum mandor sudah berusaha. Tapi kalau itu dibebankan ke otak kamu stres.
Tapi ketika antum sudah serahkan urusan semuanya kamu serahkan ke atasan kamu, antum nyaman sudah. Wis urusanmu. Kan ngono. Hati itu terlega dan nyaman. Seberat apapun urusan rumah tangga, serahkan kepada Zat yang Maha Kuat. Jangan diserahkan ke diri kamu, karena kamu itu orang yang lemah. Sebab Anda menyerahkan dan masih pasrah dan masih percaya kepada Allah, maka itulah sebab keberkahan dalam rumah tangga kamu. Sekarang gini aja, kalau Anda sebagai mandor terus kemudian tidak memasrahkan kepada atasan kamu, pasti kamu kelepek-kelepek, karena kamu itu nggak punya kemampuan, wahai mandor. Karena sekolah kamu masih rendah, berbeda dengan atasanmu. Itu paling nggak S1 itu. Nggak mungkin kopiah topi putih, kecuali harus mergo kuliah nggak ya? Iya, kuliah Pak. Makanya kuliah ya. Kuliah di mana nggak tahu, sepenting kuliah ya. Makanya S1 lah gitu kan. Maka kemampuan kamu terbatas di situ, nggak bisa. Ya kan, nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa, terus kamu apa coba? Stres kamu kan? Iki piye carane? Terus kemudian yang bagian atas kamu nggak mau ngopeni kamu coba, karena dia merasa tersinggung, karena aku nggak merasa dipasrahin, nggak stres sampean, stres. Bahasa itu bisa dipahami Pak. Kalau kita tidak serahkan urusan kita kepada Allah, maka begitu terjadinya kita akan stres. Kalau stres, Allah tidak akan peduli dengan kita lagi. Kalau sudah Allah nggak peduli dengan kita, berarti apa terjadi? Kehancuran Pak, kehancuran dalam rumah tangga. Sudahlah, urusan ini urusan itu serahkan kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Mampu. Dialah segala-galanya untuk kita. Dialah sandaran punggungan kita. Dialah sandaran kehidupan kita. Dialah sandaran seluruh kebutuhan kita. Dialah sandaran di saat kita tidak punya kekuatan lagi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara sebab datangnya keberkahan dalam rumah tangga adalah banyak bersedekah. Bersedekah itu salah satu sebab keberkahan dalam rumah tangga kita. Kepelitan itu salah satu sebab kehancuran rumah tangga kita. Berkata Rasulullah SAW, tasaddaqu fa innaha tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekahlah kalian semuanya, karena sedekah itu mematikan kemurkaan Allah, memadamkan kemurkaan Allah. Kalau kemurkaannya Allah itu padam, maka berarti apa? Gampang Allah memberkahi kita, gampang Allah memudahkan urusan kita. Tapi kalau kita pelit, justru pelit itu apa? Adalah bencana dalam kehidupan kita. Makanya mamin rajulin, tidaklah dari seorang laki-laki yang dia di pagi harinya, kecuali ada dua malaikat. Di pagi hari itu dua malaikat siap mendoakan kita. Mendoakan kita yang pertama apa? Siapa yang mau sedekah, Allah akan mendoakan diganti. Dan barang siapa yang pelit, malaikat mendoakan kehancuran bagi Anda. Maka siapa yang mau sedekah, malaikat mendoakan, Allah akan ganti keberkahan. Dan siapa yang pelit di pagi hari itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan, malaikat mendoakan kehancuran untuk diri kita. Kalau sudah didoain kehancuran, maka apa? Keberkahan jauh dalam diri kita. Bisa dipahami insyaallah? Ada yang bertanya? Taib. Kemudian seterusnya, upayakan bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Itu rumah tangga akan menjadi berkah. Beda Pak, di KI dipandumi Allah sebulan itu 3 juta. Alhamdulillah iso nemu mangan lah. Sedino kan 1.000.
insya Allah cukuplah, gitu kan. Itu keberkahan, Pak. Anda bersyukur. Tapi kalau DKI 3 juta terus ngomong ini apa 3 juta saiti, wah ngono iku wis alas repot. Kalau sudah kayak gini gak berkah dalam kehidupannya, Allah akan cabut rasa, ya, Allah akan cabut rasa nikmat karena dia kufur. Rasa nikmat itu Allah akan cabut karena dia kufur. Coba kalau dia syukur atas nikmat yang Allah telah berikan, Pak, walaupun itu dikit, tapi Allah berikan kenikmatan yang mana awalnya orang kalau kufur, Pak, makan kerupuk itu rasanya pahit, tapi ketika dia itu syukur menjadi enak. Itu bedanya. Manakala Anda itu syukur, makan nasi sama tempe sama sambal itu rasanya enak. Kalau Anda itu syukur, tapi kalau Anda kufur, itu dibikin Allah pahit sehingga muncul tengkaran aja. Suami akan mengatakan, kemana uang-uangku yang kukasih sama kamu tuh makan begini aja. Si istri juga ngeyel, bantah-bantahan, tengkaran aja dalam kehidupannya. Karena tadi kan nggak syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Bisa dipahami nggih? Dongo porai. Kemudian cukup, insya Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo. Itu dulu, Pak. Untuk memasuki rumah baru, saya pernah lihat untuk diadaan juga apa memang ada sekian kitab yang saya baca itu tidak ada dalil masuk rumah mengadani. Bahkan dalam kitab Al-Bid'ah wal Muhdatsat itu mengatakan masuk rumah yang baru kemudian mengadaninya itu perkara bid'ah, perkara baru yang tidak ada dalilnya. Maka sebuah ibadah hukum asalnya adalah dilarang sampai datang dalil yang membolehkannya. Maka tidak tepat kita melakukan itu. Boten disyariatkan. Justru malah mengundang setan. Diadani malah mengundang setan. Kok iso? Karena gak sesuai dengan SOP. Adzan itu bisa mengusir setan manakala sesuai dengan SOP-nya. Tapi kalau nggak sesuai SOP-nya, tambah. Sebagaimana begini, ada membuat obat sesuai dengan SOP, virus akan lari. Kalau salah, justru tambah banyak virus yang datang. Gampangannya begitu. Maka tidak tepat. Jelas? Baik. Monggo, Pak. Mas Rur. Masalah malaikat mendoakan orang yang bersedekah itu apa berlaku untuk yang bersedekah pagi saja gitu. Kemudian yang kedua, apa ikhlas itu bisa diperbaiki gitu. Misal pertama kita bantu masjid misal, kemudian pada pertama itu mungkin karena apa gitu, kemudian karena masjidnya masih ada, daripada nanti saya nggak dapat apa-apa, sia-sia, saya ikhlaskan aja gitu. Konteksnya hadis itu di pagi hari doa malaikat itu, tapi nggak menutup kemungkinan orang yang bersedekah di siang hari atau di sore hari itu tidak diganti oleh Allah, karena Allah juga berfirman, wa ma anfaqtum fa wa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan itu maka Allah akan ganti. Tapi doa malaikat itu khusus di pagi hari. Tapi dalil yang umum Allah akan ganti itu di kapan saja. Adapun ikhlas itu bisa nggak diperbaiki? Bisa, selama barangnya itu ada. Misal di awal dia karena selain Allah,
riya'an wa sum'ah, maka berarti nggak dapat pahala. Tapi ketika barang itu masih kelihatan ada, lalu dia rubah niatnya enggak karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti setelah itu maka akan menjadi kembali lagi, nggak ada masalah. Contoh, Anda ngasih seseorang, Anda bersedekah ke masjid kipas angin. Awalnya ya karena mosok aku sugih kok ora iso sedekah, yang lain sedekah. Jadi dia sedekahnya karena orang, bukan karena keikhlasan. Keluarkanlah dia. Terus dia ngaji, kipas angin ini sawana ya kan, masih bisa dipakai oleh orang gitu kan. Lalu dia putus, tidak, aku bukan karena engkau, dia melawan itu, tapi aku karena Allah. Sisa dari kehidupan apa? Kipas angin itu berharap berbalik, yang awalnya nggak diterima menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bendanya masih ada. Tapi kalau bendanya itu nggak ada, bagaimana mau kembali? Bendanya nggak ada. Contoh, Anda ngasih makanan ke Pak Khair, bukan karena Allah, tapi karena Pak Khair punya anak perempuan. Jadi Pak Ahmad itu ngasihnya karena supaya dia mau dijadiin menantu sama Pak Khair. Nah, bukan karena Allah toh. Lah terus dikasihkan ke Pak Khair. Pak Khair dipangan aja ora. Berarti kan entek makanannya. Mau dirubah apanya niatnya? Sudah habis dimakan Pak Khair. Berarti sudah selesai, itu nggak akan bisa berbalik apa-apa. Bisa kami baik. Ada yang lain? Anak-anak muda kok meneng wae kuwi. Semangat. Islam ini dipegang sama antum-antum nih. Tua-tua tuh ntar lagi mati, tinggal anak-anak muda ini. Anak muda-muda ini harus berjuang semangat untuk membela Islam. Anom-nom iki ewa-ewa piye Islami. Apa Pak Khair? Pak Ahmad? Rumah yang apa? Rumah yang Berkah. Bukan berkat Pak ya. Bedakan berkat sama berkah. Kalau berkat itu apa? Oleh sego dan panganan ya. Ini berkah. Ada tetangga kita di perumahan itu. Setiap malam minggu itu. Perumahan mana Pak? Perumahan Derjo. Wah. Setiap malam minggu keluarkan karaokean. Malam minggunya karaokean gitu. Tapi rezekinya lancar aja. Jadi maksudnya Pak Ahmad pengen nyuntung ngono to. Teh padha barokah. Barokah itu bukan dipahami tambahnya rezeki, Pak. Tapi barokah itu adalah kebaikannya rezeki. Itu arti barokah. Barokah itu adalah kebaikan. Justru rezekimu itu walaupun sedikit tapi barokah, itu menjadikan seluruh rumah tangga itu adem ayem. Tapi kalau duit hasil karaoke nyanyian Pak, walaupun ku akeh, sampai takoni wae wis. Saya punya bukti real secara dalil dan real secara kenyataan. Saya punya beberapa teman Pak. Ada seorang itu, beberapa teman yang pengusaha loh ya. Saya pengusaha, teman saya pengusaha di atas MM-an loh. Ada teman itu, tapi sudah hijrah Pak. 1 bulan itu dia dapat uang 2M. 1 bulan. Saya datang ke rumahnya Pak. Rumahnya gede banget. Saya guyon, Pak, rumah ini membuatnya entek piro ya gitu kan, paling entek 10.000 paling gitu kan. Ketawa dia, Ustaz katanya, ini saya bikin rumah ini antara
10 M atau 20 M lah, kurang lebih begitulah. Dia bilang apa coba? Saya itu capek menghabiskan uang, sehingga saya mau pergi ke luar negeri mana saja itu sudah saya datangin sampai saya bosan mau kemana saya. Dunia melimpah di depannya Pak, tapi duit itu nggak berkah. Apa yang terjadi? Dia tidak bahagia dengan rumah tangganya, menjadi kontradiksi, tengkaran dalam rumah tangga. Dia merasa tidak nyaman dengan uang-uang yang ada ini. Sekilas pandang mata kayaknya hijau dalam rumah tangganya, tapi sebenarnya kering hati-hati mereka. Lalu dia resign dari kerjaannya karena dapat hidayah Pak. Setelah itu dia hanya bisa untuk makan aja. Dia bilang, Ustadz, saya gaji pegawai untuk rumah saya ini aja, itu syukur sekarang. Syukur Pak. Dan saya makan itu terkadang Senin Kemis. Mentau Senin Kemis? Penghasilanku nggak menentu. Terkadang dapat uang, terkadang saya nggak dapat uang. Allah uji dari harta yang melimpah menjadi harta yang tidak melimpah. Tapi lihat, walaupun itu sedikit Ustaz, saya tidak merasakan kesedihan dalam diri saya. Justru saya merasakan ketenangan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, sungguh hati itu terkadang kena suatu hal berupa gundah gulana. Tidak ada yang bisa menyembuhkan hati ini kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi pada dirinya saat dunia melimpah itu, dia rasa hati itu kayak gimana? Rasanya nggak tenang di depan istri, di depan anak, di depan orang tertawa, bahkan habis waktunya hanya dalam hal kesia-siaan itu pun tidak menyembuhkan penyakit yang dia alami. Maka ketika dia ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah obat. Jadi sawang sinawang ya. Iya benar. Sawang sinawang. Jari ini sampean delok delok Pak Nurul gue enak ya. Pak Nurul delok dewe-dewe gue enak. Enak Ustaz. Selalu ngomong enak Ustaz. Enak Ustaz. Ya enak saya lah Pak, saya gituin kan. Ya enak saya gituin. Nah, dalam sisi apa enak saya? Saya nyaman, nyantai. Kalau Pak Nurul stres, walaupun punya perusahaan besar, walaupun dia punya perusahaan besar. Jadi jangan nilai keberkahan itu dinilai dari sisi apa itu? Fasilitas atau sisi apa? Harta. Tidak. Keberkahan itu letaknya di hati Pak. Allah memberkahi hati kita, memberkahi keadaan kita, itu sudah Masya Allah luar biasa. Jadi ini apa jenis penggembira bagi yang orang duit lah, bagi orang duit atau apa, selalu lah sementing hatiku kaya ya kan, hatiku kaya. Kekayaan itu letaknya di hati Pak, bukan di mata. Orang mari ini Pak, orang mari ini. Ada saya punya teman ini, jenengan nggak kebayang cara berpikir dia. Saya juga nggak kebayang Pak. Ini santri saya, kena apa namanya, kita sama dia pak jamaah umroh di Ramadan. Dia VIP. Dia selalu mikir, Ustadz, tanahku itu wakeh, wis tak wakafkan. Berapa hektar, sekian hektar sudah tak wakafkan semuanya. Gila-gilaan Pak. Dia hari ini Pak, dia punya perusahaan besar tuh. Dia mau jual, bayangkan. Dia mau jual separuh kepada orang, itu harganya 130 M. Masih 40% dijual ke orang, dia masih punya 60% Pak. Ini dahulu ngomong sama anak itu, nggak saya perbolehkan, jangan dijual, karena ini aset bagi Anda dan bisa bersedekah. Walaupun begitu, sebelum dia jual itu duitnya itu dibuang ke orang-orang Pak.
Setiap ini ATM-nya ada duit, itu transfer ke orang-orang itu sampai habis duitnya, Pak. Setiap pagi. Jelas tuh. Setiap pagi ini anak nghabiskan duitku di ATM ini. Rekening yang ada pada dia itu siapa aja dikirim, termasuk rekening saya, Pak. Ada di situ. Kadang-kadang muncul dari, oh duitnya kok di. Oh adanya tak telepon. Antum ngirim ana toh? Ya Ustaz. Kadang-kadang bingung juga. Pak kebanyakan ini, Pak. Gak Ustaz. Untuk hadiah untuk Ustaz. Bingung saya, Pak, bingung. Dan antum tahu nggak? 30 M ini nanti dia akan berikan kepada orang-orang, dia nggak mau. Saya stres, Pak, ngurusi orang ini, Pak. Cara berpikirnya nggak masuk di akal. Tapi Anda tahu nggak? Itu nggak malah kurang kok duitnya, Pak. Tambah banyak. Bayangkan hari ini dia lagi ke mana ini, ke Singapura. Ada aja project. Anda nggak mau, ini nggak mau. Dia tuh sudah nggak mau dunia, wis nggak mau dunia, capek dengan dunia itu sudah. Capek dengan dunia. Jadi jangan ngira kalau orang duit lagi itu nggak capek nih. Pegel, Pak. Wah enak kayak kita gitu. Nggak ada duit atau apa ya. Sebutin cukup pengen gini pengen gini. Saya kadang-kadang bingung. Kadang-kadang ketemu sama orang ini mau janjiin kepada saya ini, atau tahu udah janjiin saya mau dikasih duit 2M. Bonus Ustaz 2M. Ustaz. Belum. Bingung, Pak. Saya melihat ini bingung. Jadi saya kadang-kadang lihat orang kayak gitu bingung juga saya. Tapi nggak ada duitnya, Pak. Nggak ada duitnya. Karena saya juga bagian dari apa? Dari pengajar di perusahaannya, dan dia juga setiap masalah itu curhatnya ke saya dan saya memberikan solusi. Jadi itu yang saya kadang-kadang dapat rezeki, dapat hadiah segitu. Anak baru cerita ke antum, anak cerita ke yang lain. Gak tahu kenapa kau cerita tadi gitu kan. Jadi itu masalahnya. Ya, jadi rezeki itu jangan dianggap dari banyaknya rezeki, Pak. Tapi carilah rezeki itu gimana caranya barokah. Wis ngono to wae. Gimana caranya barokah? Nah, jadi ini kayak satu, saya punya contoh lagi. Beberapa teman saya itu banyak lagi kayak gitu, Pak. Jadi susah ngitung duit malahan. Tapi duitnya dihabiskan di jalannya Allah. Itu justru kata dia, justru saya lega, duitku entek di ATM. Bayangkan, Pak, kadang-kadang duitnya, Pak, ya, anaknya ke rumah sakit itu nggak ada duit, Pak. Gak punya duit itu. Di rumah sakit kan beda kan, perusahaan kan nggak bisa tinggal ngambil kan, tunggu gajian per bulan, baru dia punya duit. Kalau udah habis berarti dia nggak punya duit, gitu loh. Paham ya? Kayak Pak Nurul ini kan gajian, Pak. Pak Nurul itu gajian. Kalau gajian nanti berarti nggak ada duit. Itu kan namanya perusahaan, walaupun dia ownernya, gitu loh. Jelas ya? Nah, sekarang mau lah cerita. Tapi sampai di sini insyaallah. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat ya.